Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman. Kita seperti biasa ya, kegiatan Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli. Hari ini kita telah bertemu atau kedatangan narasumber kita, Ibu Titi Marlinda. Selamat siang Ibu Titi. Ya, hari ini materi yang akan kita bahas tentang masyarakat sipil dan partisipasi politik. Untuk lebih memahami tema kita hari ini tentang masyarakat sipil dan partisipasi politik, jangan lupa pantengin terus ya channel YouTube kita KPU Kota Prabu Muli. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen pada teman-teman semua. Baik Bu, kita mulai aja kali ya tentang pembahasan kita hari ini. Jadi hal yang ingin saya ketahui dan teman-teman sekalian yang ingin tahu, bagaimana sih Bu konsep masyarakat sipil itu sendiri menurut pendapat Ibu? Iya, baiklah akan saya jawab ya. Jadi masyarakat sipil yang akan kita bahas di sini adalah masyarakat sipil dalam bentuk yang ideal gitu ya. Jadi di sini masyarakat sipil ini merupakan konsekuensi dari terbentuknya keberadaan pemerintah dan masyarakat yang demokratis gitu. Pemerintah yang demokratis idealnya itu adalah memberi ruang bagi individu untuk berinteraksi gitu ya. Sehingga individu itu menciptakan organisasi gitu ya yang mendorong masyarakat sipil itu melakukan sebuah gerakan seperti itu. Nah, keberadaan masyarakat sipil ini dipandang sebagai hal yang natural gitu. Seperti hal yang natural seperti apa gitu. Ini tercipta sebagai konsekuensi dari adanya interaksi individu di dalamnya secara secara bebas gitu ya, dan dijamin oleh negara gitu. Nah, kalau kita melihat ini ya, melihat peranan masyarakat sipil dalam demokrasi ini, keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan seperti itu gitu kan. Karena hal ini akan tergantung dari kalau diteliti ya dari beberapa variabel. Bisa saja variabelnya siapa gitu, kemudian di mana, kapan masyarakat sipil ini berkembang seperti itu. Jadi intinya kalau kita melihat dari konteks yang dikemukakan oleh Gemsky gitu ya, bahwa yang namanya masyarakat sipil itu dia harus bebas dari dari kekuasaan gitu atau hegemoni lain seperti itu. Jadi dia benar-benar diciptakan oleh negara itu sebagai interaksi yang mempunyai ruang lingkup yang berbeda, yang pada akhirnya akan tercipta organisasi masyarakat sipil itu sendiri gitu, seperti itu. Terus nih Bu, selanjutnya bagaimana sih pengaplikasian masyarakat sipil itu di Indonesia kita ini? Oke, kalau kita mau berbicara masyarakat sipil di Indonesia, itu kita bisa melihat di pemilu 2019 itu, dilihat dari data dan statistik juga, itu tercermin bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang demokrasinya terbesar gitu. Coba Mbak Femi tahu kan 2019 kemarin kita mengadakan pemilu dengan 5 surat suara gitu kan. Jadi memang dalam satu hari itu pemilunya untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan anggota DPD. Jadi ada 5 surat suara di situ. Nah, kalau kita mau melihat keberadaan masyarakat sipil ini, kalau di Indonesia itu dia dipandang lebih tua gitu kan, mengingat tahun 1945 itu Indonesia baru merdeka. Kemudian setelah Indonesia merdeka, itu sebelumnya itu ada organisasi yang punya peran tersendiri dalam perjuangannya. Contohnya itu ada Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Dagang Islam dan lain-lain di situ. Kemudian dalam memperjuangkan kemerdekaannya gitu. Jadi akhirnya bertransformasi gitu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 1945 gitu kan. Nah, kalau tahun ini kita tahun ke-75
ya, 75 Indonesia merdeka dan 22 tahun setelah reformasi politik yang mendorong demokratisasi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin ruang lingkupnya di Indonesia itu setelah kemerdekaan, kemudian sebelum kemerdekaan kita tidak bisa melupakan sejarah-sejarah itu gitu kan. Seperti yang dibahas di minggu pertama di Sekolah Demokrasi itu ada masa prakolonial, ada masa kolonial, masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, sampai ke masa reformasi gitu. Jadi memang benar-benar kita sudah mengalami demokrasi itu dari tahun 1955 kalau untuk pemilu ya. Pemilu dilaksanakan itu pertama kalinya tahun 1955, kemudian sampai ke pemilu 2019, artinya kita sudah melaksanakan pemilu itu sebanyak 12 kali seperti itu. Jadi kalau kita melihat keberadaan masyarakat sipil di Indonesia itu tidak terlepas dari peran-peran sejarah zaman dulu gitu kan, dari adanya Indonesia Terpimpin, kemudian Indonesia Serikat gitu sampai yang sekarang seperti itu. Nah kalau kita ngomongin perannya sesudah reformasi itu kan tahun 1998. Nah setelah reformasi itu 1 tahun kemudian ada pemilihan umum di tahun 99 gitu kan. Kemudian tahun 99 itu kita masih pemilihan umum yang masih tertutup gitu kan. Artinya dalam pemilu itu kita hanya memilih memilih partainya saja gitu. Jadi tertutup itu artinya tidak langsung gitu ke memilih anggota dewannya seperti itu. Nah kemudian untuk pertama kalinya di tahun 2004 itu kita pilih presiden secara langsung gitu kan. Nah jadi memang kalau kita mau ngomongin masyarakat sipil ini memang dia sifatnya natural gitu. Jadi sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka sendiri pun masyarakat sipil di Indonesia ini sudah terbentuk gitu. Seperti itu. Terus nih Bu, bagaimana sih partisipasi politik masyarakat sipil itu sendiri di Indonesia ini? Ya, partisipasi politik masyarakat sipil itu sendiri kalau untuk di Indonesia itu sampai sekarang pun kalau orang ngomongin partisipasi itu kan sampai sekarang pun konsep itu masih ada gitu. Terlebih ketika habis reformasi itu sudah memang sudah gaungnya sudah terdengar, dan yang paling membanggakan adalah di situ lebih tinggi tingkat partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri gitu. Seperti apa contohnya? Jadi kalau kita ngomongin peran masyarakat sipil dalam partisipasi politik itu bisa misalkan mereka sebagai pemantau, kemudian mereka sebagai orang yang dipilih gitu kan. Kemudian mereka juga turut bersosialisasi ke masyarakat gitu untuk menambah peran dia sebagai masyarakat sipil di dalam politik seperti itu. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya tentang tema kita hari ini, masyarakat sipil dan partisipasi politik. Mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai masyarakat sipil itu sendiri dan partisipasi politik itu juga. Terus kita ke closing statement, silakan Bu Titi. Oke. Baik, jadi partisipasi di sini bertujuan untuk mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Jadi ada teori menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung dan secara tidak langsung itu mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy seperti itu. Jadi diharapkan adanya sekolah demokrasi ini semua siswa nanti bisa
menjadi perpanjangan tangan gitu ya dari KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat pemilu yang baik itu seperti apa, memilih pemimpin yang baik itu seperti apa gitu, supaya nanti output yang dihasilkan dari pemilu itu semakin baik setiap proses pemilunya itu. Nah, terima kasih Mbak Pemi sudah memberikan kesempatan sebagai narasumber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.